Bab 741. Helin, jangan bunuh dia dulu. Yan Plu meraung. Ya, Yang Mulia. Orang tua dari alam harapan menggigit lidahnya, berdarah dari giginya sendiri, bertujuan untuk memfokuskan semangatnya. Sayangnya, energi mentalnya telah disedot 2 kali oleh Tang Zichen, dan meskipun itu sangat singkat, bahkan kehilangan sedikit energi mentalnya dan mencoba menjadi sama seolah-olah tidak ada yang terjadi tidak mungkin lagi. Minum. Orang tua dari alam persatuan berseru, dan tiba-tiba mengambil kruk. Kruk ini adalah senjatanya. Awalnya tidak ingin menggunakan senjatanya melawan level bawaan dan dikenal ditertawakan, tapi dia tidak menyangka akan dipaksa menggunakan kruknya. Boom! Kruk menyapu Tang Zichen dari jauh, kekuatan tak tertandingi memisahkan udara dan merobek Tang Zichen. Wajah Tang Zichen berubah secara dramatis, kekuatan alam persatuan benar-benar luar biasa. Bola kristal di tangan Tang Zichen diisi dengan energi internalnya dan memancarkan cahaya terang dalam jumlah tak terbatas. Cahaya terang itu menghasilkan perisai pelindung. Kekuatan pria tua One Battle of the Unity Realm langsung merobek perisai pelindung bola kristal dan terlebih lagi, merobek ki muskil bawaan Tang Zichen. Wow! Tubuh Tang Zichen terbang dan menabrak salah satu rumah kayu kecil milik bangsawan. Hati Tang Zichen sangat ngeri, kekuatan alam persatuan terlalu rendah untuk diblokir, dan dengan ki bawaan tidak ada yang bisa menandingi alam persatuan itu sama sekali bukan tingkat kekuatan. Bahkan jika itu adalah Mu Qianji, dia tidak bisa menahannya sama sekali, tetapi alasan dia bisa membunuh alam persatuan adalah karena serangannya yang memukau, kekuatan murni untuk melawannya tidak ada yang bisa melakukannya. Namun, untungnya, bola kristal Tang Zichen menetralkan sebagian besar kekuatan, dan begitu pula energi muskil bawaan, sehingga serangan energi yang menjadi sasaran substansi Tang Zichen berkurang tajam jauh lebih sedikit. Namun, Tang Zichen masih sakit saat ini, sel-sel tubuhnya dalam keadaan beban maksimum, bagaimana beban ini tidak dapat ditahan itu akan meledak dan mati sepenuhnya. Fiuh! Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan buru-buru menyetel ki darahnya agar mengalir dengan lancar, segera menghilangkan serangan energi yang diterimanya. Pada saat ini, lelaki tua dari alam persatuan terbang sekali lagi. Melihat ini dari jauh, Sangguan Rou tidak ragu-ragu untuk mengirimkan serangan memukau pada pria tua Unity Realm dan melakukannya dengan sekuat tenaga, meskipun dia tahu bahwa teknik memikatnya belum bisa melukai pria kuat Unity Realm, tapi jika dia tidak mencoba melakukannya, Tang Zichen tidak akan memiliki kesempatan untuk bernafas dan mungkin akan terbunuh. Seperti yang diharapkan, serangan sihir Sangguan Rou bekerja sedikit. Orang tua realem persatuan baru saja tersedot 2 kali oleh hukum besar menghisap roh Tang Zichen, dan dia sudah tidak dapat berkonsentrasi. Mencari kematian. Mata lelaki tua Unity Realm itu menatap Sangguan Rou, wajahnya marah, dan dia melambaikan telapak tangannya yang kosong. Bang! Meskipun Sangguan Rou berada puluhan meter jauhnya, perutnya tertusuk oleh telapak tangannya yang kosong, dan seluruh tubuhnya terbang ratusan meter jauhnya, mungkin mati. Tang Zichen menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri, hatinya berdebar apakah dia ingin membiarkan seorang wanita mati untuknya. Sangguan Rou! Tang Zichen berteriak saat duel roda hantu melintas ke arah pria tua alam persatuan. Untuk dapat menggunakan hukum hebat penghisap roh pada lelaki tua itu lagi, Tang Zichen juga secara bersamaan melakukan serangan roh yang memukau padanya. Dalam sekejap mata berikutnya, Tang Zichen sudah berada di belakangnya dengan posisi roda iblisnya. Menghisap hukum agung Tuhan. Tang Zichen menghisap dengan marah. Tapi sekali lagi, Tang Zichen tidak bisa menghisap. Berapa lama, kedipan berikutnya adalah tamparan dari lelaki tua itu, dan Tang Zichen sendiri tiba-tiba dalam keadaan sekarat dan hampir mati hanya karena tamparan sekecil apapun. Namun, meskipun itu hanya menghisap sekejap, kerusakan yang dilakukan pada lelaki tua itu jelas lebih buruk daripada menikamnya 2 kali di jantung. Ah! Setelah tersedot 3 kali, seluruh tubuh lelaki tua itu merasa seperti jiwanya sedikit terguncang, dan tersandung beberapa kali saat dia sedikit tersandung, tidak dapat memfokuskan matanya saat dia melihat Tang Zichen, merasa seperti sosok Tang Zichen ada di mana-mana.
Pada saat inilah Tang Zichen meluncurkan serangan vertigo lagi, lalu mengulangi yang sebelumnya, menggunakan hukum agung Suking Spirit pada lelaki tua itu untuk keempat kalinya. Setelah keempat kalinya, lelaki tua di alam penyatuan itu dalam keadaan linglung, seolah-olah dia baru pulih dari penyakit serius. Tang Zichen menindaklanjuti dengan yang kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Orang tua itu tersedot ke dalam roh Tang Zichen 8 kali, seluruh tubuhnya tidak dapat berdiri, gemetar. Saat ini, dia tidak percaya bahwa ini nyata. Tidak jauh dari sana, pangeran penjarahan yang tercengang hingga rahangnya, Tang Zichen, sebenarnya. Bagaimanapun, pangeran yang penjarahan adalah pria yang sangat berbakat dan kuat. Pada saat ini keadaan mereka berdua, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Dia benar-benar tidak dapat percaya bahwa ini benar. Wilayah bawaan Tang Zichen, dia benar-benar bisa bertarung melawan orang kuat dari alam persatuan, dan sepertinya dia akan menang. Dan di dalam pangeran yang penjarahan, muncul ketakutan terhadap Tang Zichen, ketakutan yang membuatnya ingin tunduk. Tang Zichen tidak memberi lelaki tua itu kesempatan untuk bernapas sama sekali. Semakin jauh dia pergi, semakin Tang Zichen mampu menyedot energi spiritualnya, dan semakin lama dia melakukannya, setiap kali dia melakukannya, energi spiritual lelaki tua itu turun 3 poin. 9 kalinya, ke-10 kalinya, ke-11 kalinya, ke-12 kalinya. Akhirnya, seluruh tubuh lelaki tua itu runtuh dan lelaki itu jatuh ke dalam keadaan koma. Kepala Tang Zichen mungkin akan mengerut jika dia mengisap lagi. Tang Zichen tidak ingin mengisap lagi, begitu dia membiarkan kepalanya mengerut akan segera menjadi jelas jenis teknik apa yang dia gunakan, meninggalkan sedikit energi mental untuknya tidak akan membunuhnya, juga tidak akan mengerut, mengangkat kepalanya dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Saat lelaki tua itu pingsan, tubuh pangeran penjarahan yang tidak jauh bergetar hebat. Tatapan Tang Zichen melesat ke arahnya dengan berbisa. Yan Plu melihat tatapan kanibalisme Tang Zichen dan mundur beberapa langkah ketakutan. Yan Plu, Tang Zichen menggertakkan giginya dan meraung. Yan Plu merasa seperti dia benar-benar takut mati oleh kekuatan menakutkan Tang Zichen, dan ketika Tang Zichen meneriakkan namanya, seluruh tubuhnya benar-benar menjadi dingin. Swoosh! Tang Zichen membuat kilatan dan terbang menuju Pangeran Yan Plu. Tang Zichen, tolong, jangan bunuh aku. Pangeran Yan Go gemetar pada saat ini, bahkan penjaga Unity Realm-nya telah jatuh dan kemudian berpikir bahwa Tang Zichen tidak takut padanya sama sekali, jadi tidak ada lagi alasan untuk berpikir bahwa Tang Zichen akan memberinya wajah dan dia panik dan memohon belas kasihan. Kekejaman Tang Zichen, dia telah belajar secara mendalam. Tampaknya sang pangeran benar-benar tidak ada apa-apanya di matanya, kehilangan efek jera identitasnya. Yan Plu hanya punya rasa takut. Tang Zichen, tolong, jangan bunuh aku, Yang Mulia tidak peduli dengan orang kecil, mari kita berhenti di sini, kita tidak akan saling melanggar mulai sekarang, tolong. Yan Plu berkata dengan panik. Tang Zichen awalnya ingin memusnahkannya, tetapi Sangguan Rou masih hidup atau mati, dia tidak ingin menunda lebih lama lagi dengan Yan Go ini. Jika sesuatu terjadi pada Sangguan Zhou, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tang Zichen panik dan menuju ke tempat Sangguan Rou terbang. Tang Zichen segera menemukan Sangguan Rou, dan ketika Tang Zichen menemukan Sangguan Rou, dia hanya melihat seorang lelaki tua menyembuhkan Sangguan Rou. Alis Tang Zichen berkerut, bagaimana mungkin ada tabib yang merawat Sangguan Rou? Penyembuh ini jelas sangat maju, saya khawatir level Tang Zichen sama sekali tidak pada level yang sama. Senior, apa kabar? Don sibuk menerkam pertanyaan itu. Jangan bicara. Pria tua itu tampak serius. Oh. Tang Zichen melihat bahwa Sangguan Rou tampaknya memiliki hidupnya di bawah kendali, dan hatinya sangat lega. Untungnya orang tua ini mengambil tindakan. Jika dia menunggu Tang Zichen datang sekarang untuk menyembuhkan, dia mungkin tidak dapat melakukannya di waktu, apalagi, level Tang Zichen jelas tidak sebagus lelaki tua ini. Tang Zichen hanya penyembuh kelas 10, dan lelaki tua ini, untuk sedikitnya, memiliki kekuatan kelas 13 atau 14. Setelah sekitar 10 menit, lelaki tua itu berhenti.
Tang Zichen tidak bertanya bagaimana situasinya, lagi pula, dia juga seorang Healing Master, matanya bisa melihat bahwa kehidupan Sangguan Rou sudah terkendali, tidak ada bahaya dalam hidupnya, rawat saja luka-lukanya. Terima kasih, senior, kata Tang Zichen penuh terima kasih. Tidak perlu sopan, aku hanya kebetulan lewat di sini dan kebetulan melihatnya terluka parah, dan karena itu kebetulan, sudah takdir, aku tidak peduli siapa dia, aku akan mengambil tindakan untuk menyelamatkannya, kata lelaki tua itu. Tang Zichen juga menghela nafas dalam hatinya, Sangguan Rou benar-benar seseorang dengan peluang besar, jika tidak bagaimana bisa begitu kebetulan sehingga dia kebetulan bertemu dengan tabib kuat yang lewat. Beraninya aku bertanya pada seniormu. Tang Zichen bertanya. Namaku Bambu Yan, omong-omong, aku melihat sorot matamu, sepertinya kamu juga mengenal beberapa tabib. Pria tua itu bertanya. Saya tidak akan menyembunyikannya dari senior, saya tahu beberapa penyembuh, tetapi jika senior tidak mengambil tindakan hari ini, saya pasti tidak akan bisa menyelamatkannya dengan keterampilan saya, dan itu akan terlambat. Terima kasih kamu lagi senior. Oh, anak muda, cukup sopan, tidak perlu berterima kasih, saya harus pergi terlebih dahulu. Perpisahan dengan hormat kepada senior. Tang Zichen memberi hormat. Setelah mengambil beberapa langkah, lelaki tua itu berbalik dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu bilang kamu juga tahu beberapa seni penyembuhan, berapa banyak penyembuh kamu? Saya melihat kamu cukup muda. Kembali ke senior, saya saat ini adalah penyembuh kelas 10. Apa? Berapa umurmu? 20 tahun. 20 tahun untuk mencapai 10 penyembuh. Siapa namamu? Bukankah itu? Namaku Don Zichen. Ah, itu benar-benar kamu. Senior mengenalku. Beberapa hari yang lalu, Anda dan Omar Sy berduel di lapangan bintang surgawi. Saya mendengar bahwa pada usia yang begitu muda Anda melampaui Omar Sy dalam mempelajari penyakit yang sulit. Bagaimana mungkin saya tidak mengingat Anda? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melakukannya, bertemu denganmu di sini. Hahaha. Oh, terima kasih senior atas pujiannya. Saya masih perlu belajar dari senior. Kamu tidak perlu belajar dariku, aku pasti tidak sebaik kamu dalam hal penyembuhan penyakit yang sulit. Ngomong-ngomong, kamu juga seorang tabib yang berspesialisasi dalam penyakit yang sulit kan? Mengapa kamu memilih berspesialisasi dalam arah ini? Saat ini, tren besar di masyarakat adalah tabib yang menyembuhkan luka, seperti gadis yang baru saja menderita luka serius sehingga dia tidak akan berdaya jika dia bukan penyembuh luka pertempuran, dan itu lebih sedikit yang harus menjadi penyembuh kelas 11 atau lebih tinggi untuk menyelamatkannya. Terima kasih, senior. Tang Zichen ketakutan di dalam. Sangguan Rou benar-benar beruntung, jika bukan karena orang tua ini, maka Tang Zichen hanya master penyembuhan kelas 10, dia pasti tidak akan bisa menyelamatkan dia. Sangguan Rou terluka oleh seorang pria kuat dari alam persatuan, yang berarti bahwa setidaknya penyembuh kelas 11 dan penyembuh yang merawat luka pertempuran akan diperlukan, bukan ke arah penyakit yang sulit. Tang Zichen tidak mengatakannya, dia baik di kedua arah. Tang Zichen, ini alamatku, ayo mengobrol lain kali. Bagus. Orang tua itu membawa kartu nama ke Tang Zichen, lalu buru-buru pergi. Tang Zichen mengambil Sangguan Rou dan terbang kembali ke tanah airnya. Pada saat ini, Pangeran Yan Go belum pergi, dan salah satu anak buahnya berlari ke sisinya untuk melaporkan, Yang Mulia, Sangguan Rou tetap hidup oleh seorang tabib yang lewat dan sepertinya dia tidak akan mati. View, itu bagus. Yang Mulia, Anda seorang pangeran, mengapa Anda harus takut pada Tang Zichen? Jadi bagaimana jika Sangguan Zuo sudah mati, apa gunanya takut padanya? Manusia jerami. Bawahan itu agak tidak mengerti. Yan Go mendengus, apa yang kamu tahu? Tang Zichen ini benar-benar cabul, aku menyesal telah mengacaukannya, dia hanya di alam bawaan, dia bahkan mengalahkan penjaga realem persatuanku. Orang seperti ini, jika dia ternyata menjadi musuh abadi, itu terlalu menakutkan, kata Yan Plu setelah beberapa saat ketakutan. Yang Mulia, Anda seorang pangeran, bukan? Pangeran untuk seseorang yang bahkan tidak peduli dengan pangeran, statusku tidak ada gunanya.
Apalagi untuk seseorang dengan bakat mesum seperti itu, kekuatannya pasti akan berada di atasku di masa depan. Aku lebih suka tidak memprovokasi orang seperti ini dari musuh. Pada saat ini, Tang Zichen terbang dengan sangguan roh di tangannya. Tatapan Tang Zichen menjadi dingin ketika dia melihat Yan Gou masih di sini. Yan Gou, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Tunggu Tang Zichen, aku tidak mencoba membuat keributan, aku hanya ingin memastikan bahwa Sangguan Zhou akan mati. Aku mendengar bahwa dia tidak akan mati, jadi bisakah kita mengakhiri ini di antara kita? Akan mengejar masalah kamu memukulku, mulai sekarang kita tidak akan menyeberangi air sungai di sumur. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, tidak yakin apakah itu tawa sarkastik atau sesuatu yang menghina. Tang Zichen, saya akui bahwa saya tidak mampu mengacaukan Anda, tapi saya harap Anda juga tidak akan main-main dengan saya, atau saya tidak akan membuatnya mudah bagi Anda. Pangeran suci saya, kekuatan saat ini di belakang Anda adalah sesuatu yang kamu pasti tidak bisa main-main. Tentu saja, jika kamu mau berteman denganku sebagai musuh. Gulungan. Baiklah kalau begitu, selamat tinggal. Yan Plu terbang dengan panik, melihat kemarahan Tang Zichen, merasa sedikit takut di dalam, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tang Zichen orang sesat, jika dia berada di Kekaisaran Yan Huang, dia masih bisa mengandalkan pasukan istana di belakangnya untuk bertarung, tapi di sini, dia tidak kentut. Tang Zichen meletakkan sangguan roh di tempat tidur, dia masih tidak sadarkan diri dan tidak tahu kapan dia akan bangun. Tang Zichen terkejut bahwa Yan Gou mengambil inisiatif untuk menerima kekalahan, dia pikir Yan Gou tidak akan pernah berhenti berkelahi dengannya. Sebenarnya bukan karena Yan Niu tidak punya nyali, tapi karena Tang Zichen itu agak menakutkan, jadi dia tidak ingin menjadi musuh Tang Zichen lagi, karena hal kecil tidak ada gunanya memiliki musuh dengan begitu banyak potensi. Tang Zichen duduk di tepi tempat tidur dan membelai wajah Sangguan Rou. Barusan jika dia tidak berjuang sampai mati untuk membantu dan menghalangi orang tua Unity Realm dengan mengorbankan dirinya sendiri, maka Tang Zichen tidak akan memiliki kesempatan untuk bernafas dan akan dibunuh oleh lelaki tua itu, jadi Tang Zichen berutang nyawa padanya. 743. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku merasa seperti menerobos lagi? Bukankah aku baru saja membunuh Seven Heavens Sea Beast di dasar laut dan kemudian menerobos ke tingkat ketiga dari kesempurnaan besar bawaan? Mengapa rasanya seperti kamu menerobos lagi? Apakah karena aku baru saja menyedot lelaki tua itu dari alam persatuan? Tidak mungkin, hisap saja dan tembus, aku baru saja menembus ke tingkat ketiga dari kesempurnaan besar, bahkan belum 3 jam, jika ini menerobos lagi, itu akan menjadi level puncak dari kesempurnaan agung, puncaknya setara dengan melangkah ke alam persatuan dengan setengah kaki. Tang Zichen tidak terlalu peduli dan segera pergi untuk menutup pintu. Sekitar setengah jam kemudian, Tang Zichen menerobos ke puncak kesempurnaan besar bawaan, yaitu puncak akan menjadi setengah kaki ke alam persatuan, mencapai ranah Muqianji. Yai, itu sangat keren, teriak Tang Zichen. Sekarang dia setengah kaki ke alam persatuan, maka kekuatannya akan sangat meningkat dan jika dia bertarung melawan orang tua dari alam persatuan tadi, maka Tang Zichen tidak akan pernah sesulit dia sekarang. Sekarang setelah saya mencapai puncak kesempurnaan agung bawaan, saya akan mencoba berlatih lagu hipnotis lagi dan melihat apakah saya bisa mencapai tingkat ke-10. Tang Zichen berkata dalam hati, lalu segera mulai berlatih. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Tang Zichen telah berlatih tingkat ke-10 dari lagu pengantar tidur. Yai, tingkat ke-10 dari lagu pengantar tidur yang saya latih ini berarti bahwa saya telah mencapai tingkat 12 mesmerisme. Mesmeris tingkat 12, setara dengan orang kuat dari alam persatuan. Akhirnya saya bisa mengalahkan orang kuat dari tingkat pertama awal alam persatuan. Tang Zichen dalam hati senang, kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat Muqianji pada waktu itu. Pada saat itu, Muqianji juga setengah kaki ke alam persatuan, dan kemudian mengandalkan pesona untuk mengalahkan beberapa alam persatuan itu. Sekarang, Tang Zichen juga bisa melakukannya.
Oleh karena itu, pada tingkat kesempurnaan bawaan yang sama, apa yang bisa dilakukan Mu Qianji, Tang Zichen juga bisa melakukannya. Pada saat ini, di rumah Pangeran Yan Plak, Yang Mulia, Senior Helin telah bangun. Hal yang tidak berguna ini akhirnya terbangun. Tidak lama kemudian, lelaki tua dari alam persatuan itu berjalan ke tubuh Pangeran Yan Gou terlihat lemah. Beri hormat kepada Yang Mulia. Helin, kamu telah mengecewakanku terlalu banyak. Kamu adalah pria kuat di tingkat pertama alam persatuan awal, penjaga Pangeran Yan Pluku, tetapi sebenarnya, kamu benar-benar tua yang tidak berguna, kata Yan Gou sambil mencibir. Yang Mulia, saya. Baiklah, keluar, aku tidak ingin melihatmu lagi. Yang Mulia, tolong beri menteri tua kesempatan lagi. Kesempatan lain apa yang kamu inginkan? Yang Mulia, saya tidak yakin bahwa Tang Zichen pasti telah melakukan semacam ponsel. Jika tidak, itu tidak akan pernah mungkin. Tolong beri saya kesempatan lagi, saya pasti akan membunuhnya. Tidak perlu, Tang Zichen dan aku sudah membuat kesepakatan. Air sumur tidak menyinggung air sungai. Sial, aku seorang pangeran, tapi aku sebenarnya membuat permintaan seperti itu dengan manusia jerami. Sungguh pengecut. Yan Gou sangat jengkel. Yang Mulia, tolong beri menteri tua satu kesempatan lagi. Kamu sakit sekarang, kesempatan apa yang kamu butuhkan? Yang Mulia, saya memiliki pil berharga lama di tangan saya yang dapat langsung mengembalikan saya ke puncak saya. Saya telah enggan untuk meminumnya selama bertahun-tahun, dan saya memutuskan untuk meminumnya hari ini untuk Yang Mulia. Kemudian, saya akan pergi kembali ke Tang Zichen, dan saya tidak akan mencemarkan misi saya. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar ingin sejajar dengan Tang Zichen? Anda seorang pangeran, bukan? Surga melarang Anda tidak membiarkan Tang Zichen tunduk. Bagaimana Anda akan membuat dunia tunduk di masa depan? Helin, apakah kamu yakin tentang ini? Tanya Pangeran Yan penjara. Yang Mulia, hanya meleset dari sasaran hanyalah kecerobohan saya. Kali ini, apakah Anda pikir saya masih bisa ceroboh? Juga, baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi kalau begitu. Pangeran Yan Plak mengangguk. Jika dia punya pilihan, dia tidak ingin sejajar dengan Tang Zichen, dia akan berada di atasnya. Bagaimana mungkin dia sejajar dengannya? Jadi, Pangeran Yan Plu setuju. Helin mengambil pil di tempat dan tentu saja, dalam waktu setengah jam, kekuatan batin mentalnya, dan seterusnya, telah kembali ke puncaknya. Tang Zichen. Helin menggertakkan giginya, dia baru saja dipukuli seperti ini oleh Tang Zichen, dia sangat tidak senang di dalam, bahkan jika Yan Gou tidak setuju, dia masih akan membalas dendam pada Tang Zichen secara pribadi. Yang Mulia, saya siap untuk pergi. Tatapan Pangeran Yan Gou sedikit bergetar saat dia bertanya, Helin, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu yakin? Jika kamu tidak yakin, maka kamu telah membunuhku. Yang Mulia, sekarang setelah saya kembali ke puncak permainan saya dan bersiap, Tang Zichen tidak dapat melarikan diri dengan sayapnya. Yang Mulia, mungkinkah Anda benar-benar ingin sejajar dengan orang biasa? Seorang pangeran, siapapun harus tunduk atau membunuh. Jika Tang Zichen tidak tunduk, bunuh. Bukankah kamu dulu mengatakan bahwa kamu akan menjadi orang paling gila di dunia? Tapi lihat kamu sekarang, kamu sebenarnya membungkuk sampai ke Don Zichen. Brengsek, aku akan mempercayaimu sekali, ayo pergi. Yan Plu menggertakkan giginya, didorong oleh Helin, dan dengan kepala panas, dia harus pergi dan membersihkan Tang Zichen, atau dia benar-benar tidak bahagia. Setelah semua, dia dipukuli menjadi kepala babi. Tang Zichen tiba di kamar Sangguan Ruo. Sangguan Ruo masih terjaga dan dalam keadaan koma. Tang Zichen memeriksa nadinya dan memastikan bahwa fitur vital Sangguan Ruo masih utuh. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari luar. Tang Zichen, keluarlah dari sini. Alis Tang Zichen berkerut. Bukankah itu suara lelaki tua dari alam persatuan tadi? Bukankah dia sangat kehabisan energi mental? Mengapa kamu masih memiliki energi untuk berteriak? Itu pasti delusi. Apakah kamu ingin aku bergegas ke sini, Don Zichen? Pada saat itu, teriakan lain terdengar.
Tang Zichen dengan cepat terbang keluar, mengira itu ilusi, tapi ternyata tidak. Orang tua itu terlihat berdiri di atap, memegang tongkat itu di tangannya, mengeluarkan sikap terkuatnya melawan musuh. Kali ini dia tidak akan pernah membiarkan Tang Zichen memiliki kesempatan untuk menyerang. Kamu bahkan memiliki kekuatan untuk berteriak di sini. Tang Zichen mendengus, sedikit terkejut. Tang Zichen, kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan. Pria tua itu menggertakkan giginya. Tang Zichen melihat ke satu sisi untuk mengintip Pangeran Yan Gou yang sedang bersembunyi. Pangeran Yan Gou tidak berani menunjukkan dirinya untuk dilihat oleh Tang Zichen. Pangeran Yan penjarahan, apalagi yang kamu sembunyikan? Melihat bahwa dia telah ditemukan, Yan Pluo terbang tanpa daya. Tang Zichen mendengus. Pangeran Yan Pluo, barusan Anda mengatakan bahwa Anda tidak tersinggung dengan air sumur saya. Apa yang Anda inginkan sekarang? Tubuh Yan Gou bergetar, dan dengan mengatupkan giginya, dia berkata, Tang Zichen, aku seorang pangeran, kamu memukuliku menjadi kepala babi. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bahwa ini bisa, jangan dibiarkan seperti ini. Martabat apa yang saya miliki jika kata keluar, jadi Anda menderita. Helin, berhenti bertele-tele, silakan. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak yang dipenuhi dengan penghinaan. Tang Zichen baru saja menembus ke puncak kesempurnaan besar bawaan, setengah kaki ke alam persatuan, dan teknik vertigo telah mencapai 12 item. Sekarang, tingkat pertama dari alam persatuan ini adalah omong kosong di matanya. Orang tua itu tiba-tiba mengayunkan tongkatnya dan membunuh Tang Zichen. Tang Zichen segera meluncurkan serangan pesona. Dalam sekejap mata, Tang Zichen berhasil dalam serangannya, dan gerakan lelaki tua itu dengan tongkatnya terhenti di udara, muncul dalam keadaan demensia. Tang Zichen naik dengan cepat. Puff! Pria tua itu terbelah dua dari pinggang oleh tebasan horizontal Tang Zichen. Ini, bagaimana ini mungkin? Tubuh dua bagian lelaki tua itu jatuh ke tanah, matanya menatap Tang Zichen. Apa? Teriak Pangeran Yan penjarahan. Pada saat yang sama, dia jatuh di pantatnya dan bermain. Ini benar-benar membuat Tang Zichen kesal. Tang Zichen memandang Helin dengan dingin dan berkata, denganmu kamu bisa membunuhku. Bagaimana ini bisa terjadi? Pergi ke neraka. Tidak, aku tidak rela mati. Pria tua itu berkata kesakitan, tetapi tubuhnya telah dipotong menjadi dua, dan dia harus mati bahkan jika dia tidak mau. Tang Zichen mengarahkan pandangannya ke arah Pangeran Yan Gou dan berkata dengan muram, Yan Gou, apa yang terjadi padanya adalah apa yang terjadi padamu. Tang Zichen berjalan menuju Yan Plunder dengan pisaunya. Tidak kurang dari Helin terpotong menjadi dua, takut kencing, dia sangat menyesalinya saat ini, dia seharusnya tidak didorong oleh Helin. Tang Zichen terbang di depan Yan Pluo. Yan Shuip ingin melarikan diri, tetapi tidak ada tempat untuk lari. Menerkam. Pangeran Yan Pluo tiba-tiba berlutut. Tang Zichen sedikit terkejut melihatnya berlutut padanya. Sebagai seorang pangeran, dia benar-benar berlutut ke Tang Zichen, sungguh lelucon. Apakah kamu pikir dengan berlutut padaku, aku akan menyelamatkanmu? Tang Zichen mencibir. Senior Tang Zichen, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi, jangan bunuh aku akan mendengarkanmu mulai sekarang, biarkan aku menjadi adik laki-lakimu, tolong, jangan bunuh aku. Hahaha, menurutmu apakah aku masih akan percaya apa yang kamu katakan? Ada jalan ke surga dan kamu tidak akan mengambilnya, tetapi tidak ada pintu ke neraka. Kamu tidak mendengarkanku sekarang, dan sekarang kamu bersikeras kembali untuk mencari kematian, jadi aku akan membiarkanmu memilikinya. Tang Zichen saberki mengunci Yan Gou dan mengangkat pisaunya. Jangan, kakak laki-laki ada di atas, terimalah pemujaan adik laki-laki. Dengan panik, Yan Gou memberi Tang Zichen busur kakak laki-laki. Bilah tebasan Tang Zichen terhenti di udara. Yan Gou dengan takut bersujud dan berkata, kakak, dalam hidup ini adalah kakak laki-lakiku, selalu kakakku, kakak laki-laki, terimalah ibadah adik laki-lakiku lagi. Yan Gou, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa siapa kamu? Tang Zichen berkata sambil mencibir.
Kakak tidak peduli apa status saya akan selalu menjadi adik laki-laki pangeran Anda. Jika saya harus menambahkan jangka waktu, saya harap itu 10.000 tahun. Yan Gou bersujud dan berkata, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Kakak, pergilah ke tempat adik untuk makan malam-malam ini. Banyak pria adik telah menyiapkan anggur dan makanan yang sangat baik untuk Anda. Saya harap kakak akan memenuhi keinginan Anda. Tang Zichen menempelkan pisaunya ke leher Yan Gou dan mendengus, jangan bertingkah di depanku, aku yakin aku akan memenggal kepalamu dengan pisau. Apa yang kamu lakukan sekarang hanya mencoba mengulur waktu. Sayangnya, tidak ada gunanya bagimu untuk mengulur waktu lebih lama, hanya perbedaan antara hidup beberapa menit lagi dan hidup beberapa menit lebih sedikit. Kakak, aku tidak berpura-pura, aku tulus, aku benar-benar memuja kakak, terimalah lutut adik. Tepat pada saat ini, suara Sangguan Rou datang. Tang Zichen, apa yang terjadi? Sangguan Rou tidak tahu kapan dia bangun, berjalan keluar dari kamar dan berdiri di halaman. Yan Gou terbang ke Sangguan Rou dengan panik, berlutut dan bersujud, saya memberi hormat kepada saudara ipar saya. Apa yang kamu lakukan, Pangeran Yanchu? Sangguan Rou terkejut. Kakak ipar, mohon kakak iparmu untuk memohon adik laki-lakimu, kakak ingin membunuhku. Yan Plu bersujud. Sangguan Rou memandang Tang Zichen, meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang terjadi, dia masih memohon kepada Tang Zichen. Tang Zichen, lepaskan dia sekali saja. Yan Gou juga panik dan berkata kepada Tang Zichen, kakak terimalah adik laki-laki akan mendengarkan semuanya mulai sekarang. Tang Zichen ragu-ragu sejenak dan berkata, bagus, Yan Gou, maka saya akan mengampuni Anda sekali lagi, mulai sekarang Anda akan menjadi adik laki-laki saya harus memberi hormat ketika saya melihat Anda, apakah Anda mendengar saya? Ya kakak, nyahlah. Yan Rou panik dan berguling, saat dia berjalan pergi, dia menendang Helin yang tubuhnya terbelah menjadi dua bagian di wajahnya dan mengutuk, bajingan, kamu telah membunuhku, pergi ke neraka. Sangguan Rou, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, apa yang terjadi di sana? Sangguan Rou menunjuk Helin, yang tubuhnya terbelah menjadi dua. Ceritanya panjang, aku akan memberitahumu tentang ini nanti, aku akan berurusan dengan hantu tua ini dulu. Tang Zichen berjalan ke hantu tua itu, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, dipisahkan oleh beberapa meter. Pria tua itu menatap Tang Zichen dengan sedih. Tentu saja dia tidak mati dengan mudah, itu akan memakan waktu beberapa hari atau bahkan lebih lama baginya untuk mati, bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat dari alam persatuan. Tang Zichen mengangkat pisaunya dan berkata, haruskah aku memenggal kepalamu atau memotongmu menjadi dua? Aku tidak ingin mati, Don Zichen, beri aku kesempatan untuk hidup, oke? Pria tua itu memohon. Hahaha, Pangeran Yan penjarahan tidak ingin mati, dia bisa berlutut dan memanggilku kakak, bagaimana denganmu? Kamu bahkan tidak bisa berlutut, tetapi kamu berani meminta kesempatan untuk hidup. Tang Zichen mencibir. Tolong, saya mengalami kesulitan berkultivasi ke alam persatuan, saya benar-benar tidak ingin mati. Ada banyak orang yang tidak ingin mati. Tolong, kakak-kakak. Pria tua itu meraung. Yoyo, kamu juga memanggilku kakak, kamu benar-benar menyanjungku Su Chen. Kakak, tolong, kakak, selama aku hidup, aku bersedia menjadi adikmu, aku tidak seperti Pangeran Yan perampasan, dia mungkin tidak benar ketika dia mengatakan dia adikmu, tapi ketika saya mengatakan adik laki-laki, saya harus menjadi adik laki-laki. Kakak laki-laki, kakak laki-laki, kakak laki-laki. Tang Zichen mendengus, aku sudah bertahun-tahun bukan kakak laki-laki. Su, pria tua itu berteriak sedih. Mata Sangguan Rou melihat rasa kasihan dan berkata, Tang Zichen, mengapa kamu tidak mengampuni dia, mereka semua berasal dari kekaisaran Yan Huang. Bahkan jika aku menyelamatkannya, tubuhnya terbelah menjadi dua, bahkan jika dia selamat, dia masih cacat. Sangguan Rou berkata, dengan teknik penyembuhanmu, kamu pasti akan dapat membantunya menyatukan kembali tubuhnya, dengan begitu dia dapat pulih, bagaimanapun juga, dia adalah alam persatuan yang kuat, sayang sekali untuk mati, jika dia benar-benar mati ingin menjadi adikmu, lalu selamatkan dia.
Orang tua itu sibuk berkata, "Kakak, tolong selamatkan adikmu, kakak." Tang Zichen memikirkannya, berkata, "Benar, bagaimanapun, sangat disayangkan untuk mati, lebih baik tinggal." Hantu tua ini berbeda dari Yan Gou. Yan Gou dapat menyangkal di belakangnya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menyangkal. "Baiklah, kalau begitu aku akan menyelamatkanmu, hidupmu diberikan olehku. Setelah itu, kamu akan menjadi adikku seumur hidup. Jika kamu berani mengkhianatiku, bunuh." "Ya, kakak." Tang Zichen butuh 2 jam untuk akhirnya menangkap hantu tua itu. Untungnya dia adalah pria yang kuat, kekebalan otomatisnya dan semua itu sangat kuat, dan itu tidak akan berhasil untuk orang biasa. Don Zimmer meninggalkan hantu tua itu masih di tempat tidur dan berbalik, meninggalkannya untuk pulih perlahan. "Yah?" tanya Sangguan Zhou. "Tidak apa-apa, Sangguan Zhou, kamu pergi istirahat." "Tidak ada yang bisa saya istirahatkan, tubuh saya pulih dengan cepat. Teknik penyembuhan Anda sangat kuat." Tang Zichen menggelengkan kepalanya, "Bukan aku yang menyelamatkanmu, teknik penyembuhanku belum bisa menyelamatkanmu. Lukamu disebabkan oleh praktisi Unity Realm yang kuat, setidaknya penyembuh kelas 11 harus bisa menyembuhkan. Itu adalah penyembuh bernama tirai bambu yang kebetulan lewat untuk menyelamatkanmu. Sangguan Rou, kamu bahkan tidak mati seperti ini, sepertinya masa depanmu tidak dapat diprediksi." "Ah, baiklah, aku juga perlu istirahat yang baik. Aku baru saja menyelesaikan petualangan bawah laut selama 7 hari. Aku benar-benar terlalu lelah." "Mem." Tang Zichen kembali ke kamarnya dan tidur nyenyak selama setengah hari ditambah 1 malam. Semangat lelahnya akhirnya rileks. Keesokan paginya, Tang Zichen bangun dan menatap Helin. Dia juga bangun, tetapi belum bisa bangun. Lagi pula, tubuhnya yang terbelah menjadi 2 bagian dan terhubung, tidak begitu cepat pulih untuk memanjat. "Saudaraku, kamu di sini." Helin melihat Tang Zichen masuk ke kamar dan sibuk berkata. Tang Zichen memberinya pemeriksaan fisik. "Pemulihannya bagus. Terima kasih, kakak." "Helin, kamu berasal dari Yan Plu, tetapi sekarang kamu telah menjadi adik laki-lakiku. Bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Yan Plu di masa depan?" "Tidak perlu dipertanggungjawabkan, bahkan dia adikmu, bukan?" "Baik." Tang Zichen berjalan keluar dari ruangan dan langsung menuju ke rumah pangeran penjarahan Yan. "Anak ini, mari kita lihat apakah dia tidak mengakui hari ini." "Hei, di mana pria itu?" Tang Zichen menemukan bahwa istana pangeran Yan Plu kosong. Tang Zichen bertanya-tanya dan mengetahui bahwa pangeran Yan Plu telah pergi pagi-pagi sekali, mendengar bahwa dia sedang bersiap untuk kembali ke negara itu. Tang Zichen mencibir dan tidak peduli dengannya. Dia mengatakan dia adalah adik laki-laki, tetapi 9 dari 10, dia tidak akan mengakuinya. Tang Zichen kembali ke rumahnya. "Kamu adalah Tang Zichen. Tepatnya, kamu yang mana?" Seorang pria bawaan yang terlambat datang ke rumah Tang Zichen, dan dia tidak tahu siapa itu. "Saya asisten Maurice, saya datang untuk mengantarkan surat untuk Maurice," kata pria itu. Tang Zichen sangat marah. "Maurice apa? Untuk apa surat ini? Katakan, surat apa yang harus dikirim?" "Kamu, beraninya kamu menghina Maurice." "Pah!" Tang Zichen menamparkan pria itu ke tanah. "Katakan, siapa Mauli itu apa?" Tang Zichen bertanya, kakinya menghentakkan pria bawaan yang terlambat itu ke tanah. "Aku bilang," aku berkata, "Maurice adalah salah satu dari 5 Grand Perfectionist terkuat di Star Ocean Academy, 26 tahun ini, mencapai tingkat ketiga dari Inate Grand Perfection, 5 talenta paling mesum di antara semua siswa internasional Grand Perfectionist yang telah mendirikan rumah mereka di Star Ocean Academy, peringkat kelima dalam peringkat Dewa Perang. Mau ini apa sih, surat apa yang dia minta untuk kamu kirimkan padaku?" "Maurice mendengar bahwa kamu memiliki kecantikan dunia sebagai wanita taman, jadi, dia ingin mengajakmu berduel di depan umum. Jika kamu tidak kalah dalam 1 menit, maka tidak ada lagi yang merampokmu. Jika kamu kalah, maka aku akan kalah, maaf." Tentu saja, Maurice juga mengatakan bahwa jika kamu terlalu takut untuk berduel dengannya, kamu dapat menawarkan untuk melayani wanita itu. Maurice akan mengerti. "Persetan, pimpin jalannya." "Pimpin jalan. Aku tidak mendengarkan. Pergi ke neraka dan bawa aku ke Maurice." Don Zimmer melotot. "Ya, pergi."
Tang Zichen sangat panas sehingga dia berani memukul Sang Guanzhou. Tentang Sang Guanzhou, saya khawatir fakta bahwa itu sangat cantik disebarkan oleh orang yang disebut Gordon terakhir kali. Jadi, yang satu ini bernama Maurice, yang berpikir bahwa dia memiliki bakat yang unggul, berpikir bahwa hanya yang kuat yang layak mendapatkan seorang wanita cantik. Tang Zichen segera membiarkan orang ini memimpin. Tidak lama setelah terbang, dia tiba di luar rumah besar. Senior, ini adalah manor tempat Maurice tinggal. Aku akan masuk dan memberitahumu. Beritahu kakakmu. Tang Zichen langsung terbang. Pada saat ini, di aula manor, seorang pria yang tampak gelap telanjang dan berlatih sesuatu, sementara dikelilingi oleh 7 atau 8 pemilik taman yang juga kesempurnaan besar bawaan. Yah, kakak Maurice benar-benar luar biasa. Kakak Maurice kagumi. Layak menjadi seorang jenius mesum yang mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan besar bawaan pada usia 26 tes. Beberapa orang yang berkumpul di sekitar terus memuji. Dengan tampilan yang sangat sok, Maurice tersenyum dan berkata kepada beberapa orang itu, beberapa tuan kebun, tinggal dan habiskan buburmu sebelum kamu kembali. Baik, jarang kakak Maurice mentraktir kita makan. Beberapa pria bawaan itu tersenyum, mereka juga ahli taman yang telah mendirikan rumah masing-masing. Pada saat ini, suara marah datang dari atap, siapa Maurice? Semua orang melihat ke atap sekaligus, dan melihat seorang anak laki-laki tampan berdiri di atap dengan wajah marah. Siapa Maurice? Apa-apaan ini? Apakah kalian semua tuli di satu telinga? Tang Zichen meraung. Beberapa penonton di tempat kejadian, wajah mereka berubah dan mata mereka tertuju ke Maurice. Dan Maurice menatap Tang Zichen, tampaknya tidak percaya sejenak bahwa ada siswa asing di Star Ocean Academy yang berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Tang Zichen meraung, jika Anda tidak memberitahu saya siapa Maurice, maka Anda semua akan dipukuli bersama. Saya Maurice. Wajah Maurice itu dingin dan berkata. Tang Zichen memandangnya dan mendengus, baiklah, kamu Maurice, baiklah, katakan padaku sendiri, untuk apa kamu mengirim orang-orangmu ke tempatku? Apakah kamu? Namaku Tang Zichen. Oh, jadi kamu adalah Tang Zichen yang legendaris. Ya, aku baru saja mengirim asistenku untuk memberitahumu bahwa aku akan mengambil kecantikan legendaris kelas dunia milikmu. Bagaimana, Maurice? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen dengan cepat bergegas. Pada saat ini, Maurice masih menunjukkan sedikit rasa jijik. Detik berikutnya, Tang Zichen menjambak rambutnya. Ah! Maurice baru kemudian bereaksi, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia telah dijambak rambutnya. Bang! Tang Zichen menjambak rambut Maurice dan membantingnya ke pilar, dan dengan keras pilar itu patah dan kepala Maurice berdarah. Apa? Pemilik taman yang sebelumnya memuja Maurice itu bodoh, tetapi mereka begitu kuat sehingga mereka bisa menggantung Maurice. Bang, bang, bang. Tang Zichen menusuk usus perut, ginjal, dan limpa Maurice dalam sekejap. Kacing. Ah! Teriakan Maurice, kakinya dipatahkan oleh Tang Zichen. Kacing. Ah! Kedua lengannya tertekuk. Bang. Ah! Bagian bawahnya ditendang. Don Zichen melihat sekeliling dan melihat sebuah sumur di halaman. Don Zichen meraih Maurice dan melemparkannya ke dalam sumur. Plop, Maurice dilemparkan ke dalam sumur. Don Zichen berbalik dan menggerutu kepada beberapa tukang kebun yang berdiri di sana dengan bodoh, berbalik dan terbang. Orang-orang itu langsung bodoh. Mereka juga telah mendengar tentang Tang Zichen, yang tiba-tiba menjadi terkenal untuk sementara waktu, dan mereka juga mendengar bahwa Tang Zichen memiliki kecantikan kelas dunia di bawahnya. Tentu saja, kebanyakan orang tidak melakukan apapun ketika mereka mendengar berita ini, setelah semua Tang Zichen bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh semua orang. Namun, Maurice ini berbeda. Ketika dia mendengar bahwa Tang Zichen memiliki kecantikan kelas dunia, dia merasa bahwa dia tidak dapat mengambil keuntungan dari orang lain. Kecantikan harus kuat untuk layak dimiliki. Namun, tidak pernah menyangka bahwa Maurice, yang baru saja mengirimkan suratnya, akan berbalik dan Tang Zichen akan bergegas ke rumahnya dan memukulinya setengah mati.
Kekuatan dan kekerasan Tang Zichen secara langsung mengejutkan beberapa tukang kebun yang menyembah Maurice. Butuh beberapa menit bagi mereka untuk bereaksi setelah Tang Zichen terbang. Cepat-cepat pergi dan lihat bagaimana keadaan Maurice. Beberapa dari mereka bergegas ke sumur dan terbang ke sumur untuk mengambil Maurice. Ya Tuhan, Maurice hanya setengah hidup, lakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Bagaimana cara menyelamatkannya? Dengan kekuatan Tang Zichen, dia setidaknya harus menjadi penyembuh kelas 10 untuk menyelamatkannya. Cepat pergi ke Cloud Star Pavilion, ada penyembuh paling kuat di akademi di sana. Tang Zichen kembali ke rumahnya. Dari mana saja kamu? Tanya Sangguan Rou. Tidak pergi ke sana, bagaimana kamu terluka? Yah, lebih baik lagi hari ini. Omong-omong, aku lupa bertanya padamu apakah kekuatanmu meningkat lagi. Benar, sekarang saya lebih kuat, tidak lebih lemah dari Mu Qianji. Saya telah menembus ke puncak kesempurnaan bawaan, dan saya telah berlatih teknik vertigo ke tingkat ke-10. Jadi tingkat pertama dari alam persatuan awal, atau bahkan tingkat kedua, mungkin tidak akan dapat mengambil keuntungan apapun di tanganku. Baiklah, Sangguan Rou, kamu istirahat dengan baik, dan ketika kamu istirahat, kita hampir pergi. Berangkat kemana? Meninggalkan Star Ocean Academy atau rencana lain? Setengah jam kemudian, di halaman kecil rumah Tang Zichen memegang pedang di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Tang Zichen sedang berlatih seni bela diri. Tidak peduli apa, seseorang tidak akan pernah lupa untuk berlatih seni bela diri, dan tidak peduli seberapa tinggi alam itu, diperlukan seni bela diri untuk mendukungnya. Saber dan pedang bersama-sama. Boom! Tang Zichen menebas dan sebuah selokan dipotong di tanah. Namun, Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Tidak, itu masih terasa lemah. Saat ranah saya meningkat, seni bela diri saya semakin lemah, bukan karena gabungan pedang dan pedang tidak berfungsi. Itu dengan ranah yang lebih tinggi, visi saya lebih tinggi, dan kemampuan saya untuk menahan serangan juga lebih tinggi. Seni bela diri yang sama, yang dilakukan sebelumnya, tidak lagi memiliki konsep yang sama dengan melakukannya sekarang. Arti Tang Zichen mudah dipahami. Ketika Anda pergi ke sekolah menengah, topik di sekolah dasar menjadi lebih sederhana, dan ketika Anda pergi ke sekolah menengah, topik di sekolah menengah menjadi lebih sederhana. Hal yang sama juga terjadi pada pertempuran. Teknik pedang dan pedang Tang Zichen adalah seni bela diri kelas 9, dan ketika pedang dan pedang digabungkan, mereka bisa menghasilkan kekuatan seni bela diri kelas 12. Kekuatan seni bela diri kelas 12 biasanya hanya bisa dihasilkan oleh orang kuat dari alam persatuan. Oleh karena itu, Tang Zichen masih belum ketinggalan dalam mencapai alam persatuan dan mampu menghasilkan kekuatan 12 seni bela diri setara. Namun, untuk Tang Zichen secara pribadi, dia sudah tertinggal karena ketika dia berada di tingkat pertama kesempurnaan besar bawaan, dia mampu menghasilkan 12 tingkat kekuatan bela diri dengan menggabungkan pedangnya, dan sekarang dia setengah kaki. Ke alam persatuan, dia masih menghasilkan 12 tingkat kekuatan, dan bertahan sampai mati berarti memiliki alam yang lebih tinggi, kekuatan yang lebih kuat, dan sedikit peningkatan kekuatan dibandingkan sebelumnya, tetapi sedikit itu tidak berarti apa-apa. Ada apa? Sangguan Rou datang dengan sepanci air dan menuangkan secangkir teh untuk Tang Zichen. Dia melihat alis Tang Zichen dengan erat. Kunci itu tampak seperti pertanyaan yang sibuk. Lemah. Apa yang lemah? Keterampilan seni bela diri saya. Bagaimana bisa? Ranahnya telah meningkat, gerakan seni bela diri apapun telah meningkat dari sebelumnya. Tidak, peningkatan ini hanya kuantitatif, bukan kualitatif. Saya harus menemukan cara untuk membuat seni bela diri saya, sehingga saya dapat mengeluarkan kekuatan peringkat ke-13. Wow! Tang Zichen menebas lagi dengan pedangnya. Boom! Sebuah pohon, 10 meter darinya, dipotong-potong. Namun, ini jauh dari cukup untuk Tang Zichen, itu hanya kekuatan seni bela diri kelas 12. Tang Zichen terus berlatih sendirian di halaman, tetapi tidak banyak yang bisa ditunjukkan untuk itu, dan itu pada akhirnya tergantung pada apakah dia bisa memahami apapun atau tidak.
Di Star Ocean Academy, kisah pemukulan keras Tang Zichen terhadap Maurice dengan cepat menyebar. Siapapun dari Star Ocean Academy tahu tentang karakter Mauri, dan popularitas Mauri jauh melampaui Tang Zichen. Maurice telah digantung oleh Tang Zichen, dan insiden ini bahkan membuat beberapa staf realem Persatuan Star Ocean Academy memperhatikan. Banyak dari anggota staf Star Ocean Academy berada di tingkat awal pertama, kedua, ketiga, dan puncak dari alam persatuan. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak memperhatikan Tang Zichen sebelumnya karena apa yang telah dilakukan Tang Zichen tidak cukup untuk mendapatkan perhatian mereka, tetapi sekarang, Tang Zichen menggantung Maurice membuat mereka memperhatikan siswa internasional bernama Tang Zichen ini. Banyak dari anggota staf Realem Unity awal ini adalah mantan siswa internasional yang tidak pernah meninggalkan Star Ocean Academy dan tetap di sini setelah menerobos ke alam persatuan. Pada saat ini, di perairan barat laut Star Ocean Academy, 3 pria dan seorang wanita muncul dari laut. 4 dari mereka, masing-masing menarik tali baja yang sangat kuat di tangan mereka. Hei, Holly, tim binatang laut kami turun ke laut kali ini, itu berlangsung selama 7 hari, kami benar-benar kelelahan, apakah Anda ingin pergi ke tempat saya di malam hari dan menemukan 2 anak ayam untuk Harpy? Seorang pria dengan janggut emas di wajahnya berkata kepada pria lain. Haha, Angie, ya. Pada saat yang sama, salah satu wanita memberi mereka tatapan kotor. Pria yang berjalan terakhir berkata, Angie, siswa perempuan di manormu itu, kami sudah bermain dengan mereka beberapa kali, kan tidak menyenangkan. Cacing tanah, jangan curiga, tidak banyak wanita di Akademi Singhai dan tidak ada wanita cantik sama sekali, jadi kita harus puas. Angie, ketika kita pergi ke laut 7 hari yang lalu, kurasa aku mendengar seseorang berkata bahwa akademi kita memiliki kecantikan kelas dunia. Bagaimana mungkin? Sungguh, saya mendengar orang-orang itu mengatakan bahwa kecantikan kelas dunia ini ada di tangan Tang Zichen itu. Tang Zichen, kamu merupakan siswa internasional yang agak terkenal yang muncul entah dari mana beberapa waktu lalu. Orang yang berdebat dengan Omar Shu untuk penyembuhan. Ya, pria itu jenius ganda, dan ada pembicaraan pribadi bahwa dia memiliki kecantikan kelas dunia di bawah komandonya, tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Bagaimana jika itu benar? Pria bernama Holly berkata. Pria bernama Angie tertawa, jika memang ada kecantikan kelas dunia, maka Tang Zichen tidak pantas memilikinya, dan aku, Angie, akan menjadi orang pertama yang menangkap Tang Zichen dan mengambilnya. Kami akan mencari tahu apakah kami menemukan seseorang untuk ditanyakan. Bagus. Beberapa orang langsung berteriak kepada beberapa mahasiswa asing yang sedang berjalan tidak jauh, kalian, kemarilah. Orang-orang itu terkejut, ini adalah senior dari pasukan binatang laut, halo, kalian sangat senang melihat idolamu. Baiklah, jangan bersemangat, aku bertanya pada kalian, ketika kita pergi ke laut 7 hari yang lalu, aku mendengar bahwa akademi kita memiliki kecantikan kelas dunia, benarkah? Idol, memang benar, kami juga pernah mendengar bahwa dia adalah salah satu anak buah Tang Zichen, namanya Sangguan Rou, saya pernah mendengar bahwa dia sangat cantik. Sayangnya, Tang Zichen sangat kuat, belum lagi kami, bahkan mereka yang master taman rumah bawaan tidak akan berani memukulnya. Baiklah, itu bukan urusanmu. Orang-orang itu terlihat sangat memujanya. Setiap siswa internasional tahu bahwa yang terkuat dari regu binatang laut adalah yang paling hebat, sementara siswa internasional lainnya masih khawatir tentang duel bulanan. Mereka, para jenius mesum, sudah pergi ke laut untuk menangkap binatang laut, bagaimana mungkin? Hal ini tidak membuat mayoritas mahasiswa internasional beribadah. 4 anggota terkuat dari pasukan binatang laut adalah orang-orang di 4 besar daftar Dewa Perang. Maurice yang digantung oleh Tang Zichen, dia yang kelima. Maurice tidak bisa bergabung dengan pasukan binatang laut karena dia belum mencapai alam kesempurnaan besar bawaan, kalau tidak, dia juga salah satu anggota pasukan binatang laut. Hahaha, kecantikan kelas dunia, tunggu aku. Pria bernama Angie tertawa terbahak-bahak, 2 pria lainnya juga tertawa acuh, sementara wanita itu mendengus mesum, dan terbang kembali ke rumahnya sendiri. Tang Zichen sedang berlatih seni bela diri di halaman belakang rumahnya sendiri.
Wow, Tang Zichen melemparkan pisau dan pedangnya ke tanah agak frustrasi. Berlatih dan berlatih itu saja, jika saya tidak dapat memahami niat pedang tingkat tinggi, maka hanya itu yang bisa saya lakukan dengan seni bela diri ini. Dengan pedang di tanganku dan pedang di hatiku, aku sudah lama memahami niat besar memiliki pedang di hatiku. Bagaimana aku harus memahami niat yang lebih dalam? Tang Zichen duduk di tanah. Niat pedang semacam ini benar-benar mustahil untuk diajarkan. Dengan pedang dalam pikiran, bagaimana saya bisa memahami tidak ada pedang? Niat pedang tingkat ketiga adalah tidak memiliki pedang di tangan Anda, yang merupakan tingkat di luar memiliki pedang di hati Anda, dari keharusan menjadi tidak memiliki. Tapi Tang Zichen belum bisa memahaminya. Tepat pada saat ini, ada teriakan dari luar, di mana Tang Zichen. Siapa yang memanggilku? Hati Tang Zichen bingung. Tang Zichen segera terbang ke udara dan segera melihat tiga pria berdiri di udara di atas gerbang manor. Kamu adalah Tang Zichen? Salah satu pria itu bertanya, dengan nada yang agak merendahkan, singkatnya tidak nyaman untuk didengar orang. Tang Zichen tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia baru saja pergi untuk memukuli Maurice di pagi hari, lalu kembali dengan perasaan sedikit lemah dalam seni bela dirinya, kemudian ingin mempelajari gerakan baru tetapi tidak tahu apa-apa, dan ingin memahami tingkat niat pedang yang lebih tinggi, juga tidak tahu, jadi Tang Zichen sudah dalam suasana hati yang bermasalah. Pada saat ini, tiga tamu tadi undang datang menemuinya, yang membuat hati Tang Zichen sedikit panas. Ya, saya Tang Zichen. Tang Zichen mengangguk, wajahnya sedikit dingin, tetapi ketiga pria itu tidak mendengarnya, tidak menyadari bahwa Tang Zichen sudah terbakar di dalam. Tang Zichen, ini cacing tanah, ini Holly, dan aku Angie, kata salah satu pria itu. Tang Zichen berkata, kentutlah. Yuho, sungguh perasaan yang sombong. Ketiga pria itu semua tampak sedikit terkejut di mata mereka. Meskipun Tang Zichen agak terkenal, dia hanya sedikit terkenal, dia bahkan belum mencapai ketinggian mereka saat ini, kalau tidak, dia akan memasuki pasukan binatang laut sejak lama. Tang Zichen, aku bertanya padamu, apakah kamu memiliki siswa internasional yang cantik di bawahmu yang dikenal sebagai kecantikan kelas dunia? Angie itu bertanya. Tang Zichen mengangguk tanpa ragu, ya. Mereka bertiga sedikit terkejut. Tang Zichen sebenarnya tidak membela diri sama sekali, dia hanya mengakuinya, itu terlalu lugas. Oke, kalau begitu, panggil siswa asing yang cantik itu, mari kita lihat betapa cantiknya dia. Bagus. Tang Zichen masih mengangguk setuju tanpa ragu-ragu, yang membuat mereka bertiga semakin terkejut. Mereka memiliki perasaan di dalam diri mereka bahwa Tang Zichen berani mengangguk setuju tanpa ragu, seolah-olah dia tidak setuju, sama sekali tidak takut pada mereka atau mereka merasa terlalu takut pada mereka Ken. Sangguan Rou, keluarlah. Tang Zichen berteriak. Detik berikutnya, Sangguan Rou terbang ke sisi Tang Zichen. Lepaskan topengnya dan biarkan ketiga Grizzlies menikmatinya, kata Tang Zichen dengan tatapan dingin. Ketiga pria itu marah, hanya melihat Tang Zichen mengangguk tanpa ragu-ragu apakah mereka terlalu takut pada mereka bertiga. Tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa Tang Zichen tidak terlalu takut pada mereka, tetapi sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengatakan ke wajah mereka, biarkan tiga Grippers mengaguminya. Jika mereka Grippers, lalu siapa lagi di dunia ini yang kuat dan berbakat tampan? Tang Zichen, kamu. Angie sangat marah. Tang Zichen mendengus, jangan bicara dulu, belum terlambat untuk mengagumi postur wanitaku dulu. Mengatakan itu, Sangguan Rou membuka topengnya. Tiba-tiba, kecantikan Sangguan Rou ditampilkan di bawah mata ketiga pria itu. Sangguan Rou memandang Tang Zichen dengan agak tak berdaya, dia mendapat masalah untuk Tang Zichen lagi, yang membiarkan Akademi Laut Bintang ini terlalu kekurangan kecantikan. Ketiga pria itu, Angie cacing tanah, dan Holly terkejut ketika mereka melihat Sangguan Rou di sebuah pulau terpencil yang sangat kekurangan wanita dan berani pergi menabur ketika mereka melihatnya tiba-tiba melihat keindahan tingkat Sangguan Rou akan benar-benar membuat orang kehilangan akal. Mereka bertiga sekarang menatap Sangguan Rou dalam diam.
Tang Zichen berkata, "Tiga, apakah kamu sudah selesai mengagumi? Ini adalah wanita yang saya peluk dan tidur di bawah selimut setiap malam." Enji adalah orang pertama yang mengatakan, "Don Zichen, kamu tidak berhak atas wanita cantik seperti itu. Jika kamu tahu apa yang harus dilakukan, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan." Cacing tanah berkata, "Persetan, saya sudah dewasa dan melihat wanita cantik untuk pertama kalinya. Tang Zichen, saya memerintahkan Anda untuk membiarkan saya memilikinya, untuk menebusnya kepada Anda. Saya bersedia menukar 3 yang biasa, siswa perempuan bersamamu, jangan tidak tahu berterima kasih." Holly juga menelan ludah Tang Zichen, "Kami adalah anggota pasukan binatang laut, kami sering hidup dan mati di dasar laut, wanita cantik, kami layak menikmatinya, Anda belum pantas mendapatkannya." Tang Zichen mendengus, "Apakah kamu sudah selesai melamun?" "Apa? Tang Zichen, apakah kamu ingin melawan? Kamu juga tidak pergi untuk mencari tahu tentang status kami bertiga di Star Ocean Academy. Saya melihat bahwa Anda memiliki sedikit potensi, itu sebabnya saya tidak mempersulitmu, itu sebabnya aku membuang banyak kata denganmu di sini. Jika kamu tidak tahu lebih baik, maka aku akan disalahkan." Hahaha. Tang Zichen menghunus pedangnya dan berkata, "Kamu kodok hanya layak tidur dengan babi yang juga kodok, kamu berani sombong di depanku, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian, lakukanlah, aku akan membiarkanmu memiliki 3 pukulan, setelah 3 pukulan, maka aku akan disalahkan karena kejam." "Apa, mari kita lakukan 3 pukulan. Apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas." Enji berteriak, dia berpikir bahwa salah satu dari mereka akan dapat menggertak Tang Zichen tanpa diskusi, tetapi dia tidak berharap Tang Zichen akan membiarkannya. Mereka melakukan 3 gerakan. Tang Zichen mendengus, "Apakah kamu tuli? Bersama-sama, saya akan membiarkan Anda memiliki 3 pukulan demi bakat Anda yang besar, dan saya hanya melakukan ini demi pertemuan yang baik di masa depan, jadi mengapa tidak Anda melakukannya?" "Persetan denganmu." Enji adalah orang pertama yang terburu-buru, marah di dalam anggota pasukan binatang laut, yang tidak pernah bisa bergabung dengan orang lain seumur hidup mereka, benar-benar diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. Bas! Enji mengeluarkan rantai besi besar di tangannya, mendengung dan menyapukannya ke arah Tang Zichen, membuat suara yang gamblang dan dingin. Rantai hitam pekat itu setidaknya setebal paha manusia. Begitu dia melakukannya, Tang Zichen bisa melihat seberapa kuat Enji ini, memang jenius. 1 rantai besinya tersapu, kekuatan rantai mencapai setidaknya seni bela diri tingkat 11. Pemahaman niat pasti telah mencapai sukses besar, memiliki pedang di hati, jadi, memang jenius. Namun, juga siapa lawannya? Lawannya adalah Tang Zichen, seseorang yang telah mencapai kekuatan bela diri kelas 12 setelah menggabungkan pedang, dan juga kuat dalam mesmerisme. Mesmerisme telah mencapai kelas 12. Tang Zichen mendengus, mengalahkan diri sendiri, Anda mungkin juga merusaknya. Wow! Pedang Tang Zichen menyerang, dan rantai encantet langsung berubah menjadi bagian. Swoosh! Pedang Tang Zichen terangkat, dan di detik berikutnya, dari selangkangan Enji, sesuatu tiba-tiba jatuh. "Ah!" teriak Enji sambil menutupi pantatnya. Pedang Tang Zichen di tangannya yang lain berayun, dan sebelum benda yang jatuh menyentuh tanah, sebilah pedang tersapu, menutupi kabut darah, dan benda itu tiba-tiba berubah menjadi hujan darah. Ah! 2 lainnya, cacing tanah dan Holly, terkejut. Enji hanya bertarung 1 kali, tapi dia kalah telak. Tang Zichen ingin mereka melakukan 3 gerakan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, jadi sia-siakan. Cacing tanah dan Holly bukanlah orang bodoh, dan langsung tahu bahwa mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Lari. Keduanya segera melarikan diri, tidak peduli bahwa Enji jatuh kesakitan di udara. Tang Zichen memandang keduanya yang melarikan diri, tatapannya dingin, dan pedang di tangannya menjentikkan lagi. Swoosh! Pedang itu melesat dan terbang melewati pinggul Holly, lalu diikuti oleh pinggul cacing tanah, dan saat 1 pedang terbang melewati 2 pedang, 2 gumpalan sesuatu jatuh. Kanopi. Tang Zichen mengayunkan bilah di tangannya yang lain, dan energi bilah mengubah 2 kelompok yang jatuh menjadi 2 kabut berdarah. Ah!
Hanya mereka bertiga yang berguling di udara. Kecepatan Tang Zichen sangat cepat dan kekuatannya bahkan lebih dalam. Mereka tidak berada pada level yang sama. Meskipun Tang Zichen sendiri berpikir bahwa keterampilan seni bela diri gabungan pedangnya dianggap sangat lemah, tetapi itu tergantung pada siapa dia dibandingkan. Dia masih sangat kuat dibandingkan dengan mereka. Tepat pada saat ini, seorang wanita dengan cepat terbang dari jauh. "Berhenti!" teriak wanita itu. Wanita ini adalah anggota wanita dari pasukan binatang laut bernama Jian Qiyu, yang merupakan yang terkuat di antara anggota pasukan binatang laut dan merupakan kapten dari pasukan binatang laut. "Jian Qiyu, selamatkan aku." "Kapten," dia memotongku di bawah. Jian Qiyu sekilas mengerti bahwa ketika mereka baru saja kembali dari laut bersama, dia telah mendengar ketiganya akan mendapatkan seorang wanita, dan bertanya apakah Tang Zichen benar-benar memiliki seorang wanita cantik di bawahnya. Tanpa diduga, dia baru saja kembali untuk mengambil mandi dan keluar, tetapi ini terjadi. 3 anggota tim disia-siakan oleh Tang Zichen di bawah. Wajah Jian Qiyu agak putih, dan ketika matanya menatap Tang Zichen, dia sedikit marah karena dia telah meletakkan tangan yang begitu berat untuk menghapuskan akar kehidupan orang. "Tang Zichen, kamu sangat kejam." Tang Zichen memandang wanita itu dan berkata, "Masalah ini bukan urusanmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergi." "Tidak mungkin, aku kapten pasukan binatang laut, biarkan aku mempelajari gerakan brilianmu," kata Jian Qiyu. Sebilah cahaya putih melintas di tubuhnya. Pedang lembut ditarik keluar dari pinggangnya. Pedang itu keluar seperti es. Ketajamannya sepertinya membawa bau darah. Tang Zichen secara internal menyimpulkan sekaligus, wanita ini tidak diragukan lagi yang terkuat dari mereka semua. Swoosh! Pedang di tangan Tang Zichen tiba-tiba terbang secepat kilat. Puff! Sebuah pedang menembus dada dan menembus dada Jian Qiyu. Wow! Kekuatan yang kuat mendorong wanita itu mundur. Buk! Akhirnya pedang Tang Zichen menjepitnya ke pohon terdekat. Ah! Jian Qiyu konyol. Dia, secara mengejutkan, tidak berada pada level yang sama sekali. Bagaimana mungkin, bagaimana Star Ocean Academy bisa memiliki siswa asing yang begitu kuat? Jika dia, lalu bagaimana dia bisa menjadi yang pertama dalam pertempuran peringkat dewa? Tidak dapat menerima pukulan, juga kesempurnaan besar bawaan, dia sama sekali tidak pada level yang sama. Ketiga idiot itu datang untuk mengacaukan orang-orang seperti itu. Tidak heran mereka terbuang di bawah. Bas! Pada saat ini, sosok Tang Zichen tiba-tiba muncul di depan Jian Qiyu. Tang Zichen berkata, "Anggota pasukan binatang laut, terlalu kotor. Pedang ini adalah hukuman untukmu, Kapten." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mencabut pedangnya, dan Jian Qiyu yang disematkan ke pohon juga jatuh ke tanah, menutupi dadanya. Darahnya keluar. Luka ini, tentu saja, tidak bisa mati, bahkan jika ketiganya lumpuh di bawah, tetapi melumpuhkan bagian bawahnya pada akhirnya merepotkan, dan jika Anda memperbaikinya, Anda tidak tahu berapa banyak fungsi yang tersisa. "Kalian semua kembalilah!" Jian Qiyu berteriak pada ketiga orang itu. Segera, mereka berempat menghilang di atas manor Tang Zichen. Sangguan Rou terbang ke sisi Tang Zichen dan sibuk berkata, "Zichen, kamu terlalu takut. Ya, kamu terlihat sangat galak barusan. Kamu tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka sama sekali. Entah aku kuat atau aku diganggu oleh mereka, apakah aku perlu menunjukkan belas kasihan? Yah, kenapa mereka semua gila sekali saat melihatku? Akademi Bintang Laut, berapa banyak kekurangan wanita di sini, Anda tidak akan tahu itu. Siswa internasional yang bertahan hidup di dasar tong, mereka tidak memiliki wanita sama sekali, memperkosa babi betina di hutan. Ah, aku tidak tahu sendiri, jadi wajar saja mereka jadi gila saat tiba-tiba melihatmu di sini. Baiklah, aku tidak mau membicarakan ini, aku harus terus belajar seni bela diriku. Seni bela diriku terlalu lemah, aku harus memperbaiki diri. Sangguan Rou memberi Tang Zichen tatapan sok. Keempat orang terkuat di Star Ocean Academy dipukuli, dan masih mengatakan bahwa mereka lemah. Tang Zichen terus belajar seni bela diri. Dan Akademi Xinghai, hari ini tidak ditakdirkan untuk diam.
Anggota tim binatang laut yang dipuja dan dikagumi oleh semua siswa internasional di akademi, 3 pria lumpuh, dan bahkan pemimpin tim, Jian Qiu, memiliki pedang yang menembus dadanya, dan orang yang melakukan ini adalah Tang Zichen. Insiden ini ditakdirkan untuk mengaduk Star Ocean Academy. Pada saat ini, di ruangan tertentu di Star Ocean Academy, Maurice, yang telah dipukuli secara brutal oleh Tang Zichen di pagi hari, disembuhkan dan sekarang bangun. Begitu dia bangun, Maurice meraung, "Jangan hentikan aku akan membunuh Tang Zichen. Saudaraku, jangan, kamu bahkan belum cocok untuknya. Jangan hentikan aku, bahkan jika aku tidak cocok, aku akan membunuhnya." Pada saat itu, seorang pria berlari dari luar dan berteriak, "Kakak, ini buruk, sesuatu yang besar telah terjadi. Tidak peduli hal besar apa yang telah terjadi, tidak ada gunanya, aku akan membunuh Tang Zichen." "Kakak, saya baru saja mendapat kabar anggota tim binatang laut, cacing tanah, Holly, dan Angie, mencoba mencuri wanita Tang Zichen, dan dilumpuhkan dibawa oleh Tang Zichen, dan bahkan pemimpin tim, Jian Qiu, mendapat pedang menembus dadanya." "Ah, aku." Maurice, yang baru saja berteriak bahwa dia akan membunuh Tang Zichen, menutupi selimutnya dan tampak seperti akan pulih dari luka-lukanya. Tidak ada pedang di tangan. Tanpa pedang. Ketika ada pedang, bagaimana mungkin tidak ada pedang? Lebih baik tidak memiliki pedang daripada memiliki pedang. Sepertinya aku mengerti bahwa memiliki pedang di tangan adalah perasaan pedang dan tangan menjadi satu, dan ketika mencapai tingkat yang lebih tinggi, tangan adalah pedang dan pedang adalah tangan. Gagasan bahwa pedang hanya dapat digunakan dengan pedang dan pedang hanya dapat digunakan dengan pedang, bagaimana ini bisa mencapai keadaan tanpa pedang? Untuk benar-benar mencapai tanpa pedang di tangan, tidak perlu lagi membedakan antara pedang atau pedang, senjata apapun adalah pedang, dan semua senjata hanyalah pedang. Tang Zichen tiba-tiba duduk di lantai, mengambil pedang itu dengan ayunan santai, dan dengan suara keras udara dikompresi. "Hahaha, niat pedang saya telah naik ke level lain, mencapai level awal tanpa pedang di tangan saya. Sekarang, saya tidak perlu menggunakan 2 senjata untuk menggabungkan pedang saya, salah satu pedang saya, atau salah satu pisau saya, sudah cukup untuk melakukan kombinasi pada saat yang sama." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melambaikan tangannya, pedang di tangannya pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dia melakukan teknik pedang dewa pembunuh dan teknik pedang naga turun, 2 seni bela diri menggabungkan satu pedang, dan keduanya, seni bela diri menggabungkan masing-masing tangan kiri dan kanan telah membuat lompatan kualitatif, dan kekuatan tidak hanya mencapai peningkatan kualitatif, tetapi juga menghemat banyak energi mental. Kekuatan pedang Tang Zichen dari ayunan ini barusan telah mencapai kekuatan seni bela diri tingkat 13. Biasanya, hanya orang kuat yang wilayahnya telah mencapai bagian tengah alam persatuan yang dapat menghasilkan seni bela diri 13 pangeran. Tang Zichen, di sisi lain, bisa melakukannya sekarang. Dengan kekuatan seni bela diri ini, Tang Zichen takut bahwa tingkat pertama dan kedua dari alam persatuan awal tidak lagi menjadi saingan, dan bahkan tingkat ketiga mungkin tidak akan memenangkan Tang Zichen, yang berada di puncak alam persatuan awal, bisa bertarung. Alam Tang Zichen belum sepenuhnya melangkah ke alam persatuan, tetapi kekuatannya, bagaimanapun, bisa bertarung dengan seluruh alam persatuan awal dalam pertempuran. Tang Zichen saat ini ingin menemukan seorang ahli untuk bersaing. Tang Zichen. Sangguan Rou masuk dari luar. "Apa itu? Kamu akhirnya menyelesaikan penelitianmu, ya? Sudah sehari 2 malam," kata Sangguan Zhou. "Apa? 2 hari 2 malam? Ya, kamu sudah duduk di sini selama 1 hari 2 malam tidak bergerak, aku takut memanggilmu." Tang Zichen ngeri, dia merasa bahwa dia hanya belajar di sini untuk sementara waktu, tetapi Sangguan Rou mengatakan bahwa itu sudah sehari 2 malam. "Ada apa?" tanya Tang Zichen. "Tentu saja sesuatu terjadi, Anda menghancurkan darah kehidupan 3 orang dari pasukan binatang laut sehari sebelum kemarin, dan juga mengalahkan kapten pasukan binatang laut, Jian Qiu, dengan satu gerakan, yang telah mengaduk-aduk seluruh Akademi Bintang Laut.
3 orang yang darah hidupnya Anda lumpuhkan, mereka menuntut Anda ke Paviliun Bintang Surgawi, dan Paviliun Bintang Surgawi telah mengirim beberapa kelompok orang untuk memanggil Anda, tetapi saya melihat bahwa Anda telah memahami sesuatu, jadi saya tidak mengganggu Anda. Petik 2. Oh, kalau begitu ayo pergi ke Paviliun Bintang Surgawi. Tang Zichen segera pergi ke Paviliun Bintang Surgawi, hanya memegang pedang di tangannya. Sang Guan Rou sibuk mengingatkan, kamu lupa mengambil pedangmu. Tang Zichen berkata, tidak perlu mengambilnya, pedangku adalah pedangku. Kamu tidak akan mengerti. Tang Zichen terbang ke Paviliun Bintang Surgawi. Ketika Tang Zichen tiba di Paviliun Bintang Surgawi, dia menemukan banyak siswa internasional di sekitar paviliun, dan ketika dia melihat Tang Zichen muncul, para siswa internasional itu berlari keluar dan menatap Tang Zichen dengan mata memuja. Menteri tidak dapat tidak menyembah, Tang Zichen mengalahkan seluruh pasukan binatang laut sendirian. Tang Zichen terbang ke Paviliun Bintang Surgawi. Tang Zichen, kamu akhirnya datang, aku sudah menunggumu sepanjang hari. Master Paviliun Bintang Surgawi, Wanderlust berkata. Wanderlust memandang Tang Zichen dengan cukup kagum, meskipun Tang Zichen belum mencapai levelnya, tetapi dengan bakat yang ditunjukkan Tang Zichen itu hanya masalah waktu. Ya, saya di sini, siapa yang menggugat saya? Kata Don Zichen. Kamu bisa lihat sendiri. Tang Zichen menoleh untuk melihat bahwa Enji, Holly, dan cacing tanah, yang darah hidupnya telah dia lumpuhkan sehari sebelumnya, berdiri di samping dengan kebencian di mata mereka, menatap Tang Zichen, dan mereka ditemani oleh seorang pria dari tingkat pertama dari alam persatuan awal, yang juga menatap Tang Zichen dengan marah. Siapa kamu? Mata Tang Zichen tertuju pada pria ini pada tahap awal alam persatuan, yang tidak diketahui Tang Zichen. Tang Zichen, aku saudara Holly, Hobbs. Pria itu berkata dengan gigi terkatuk. Oh, saudara laki-laki Holly. Tang Zichen hanya mengangguk sedikit, wajahnya tidak menunjukkan kepengecutan, karena tingkat pertama dari alam persatuan awal, Tang Zichen telah mengabaikannya. Tang Zichen saat ini benar-benar tidak kenal takut pada awalnya, dan tingkat kedua dari alam persatuan awal. Lapisan ketiga juga tidak perlu ditakuti, dan bahkan, di puncak alam persatuan awal, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Oleh karena itu, di mata Tang Zichen, saudara laki-laki Holly Hobbs adalah orang yang lemah. Bagaimana Tang Zichen akan menunjukkan kepengecutan kepada orang yang lemah? Pengembara Paviliun Bintang Surgawi telah memperhatikan wajah Tang Zichen, dan ketika dia melihat bahwa Tang Zichen tidak menunjukkan kepengecutan di wajah saudara laki-laki Holly, seorang pria kuat dari alam persatuan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit pun bingung. Saudaraku, bunuh dia untukku. Holly menunjuk Tang Zichen dan berteriak. Tang Zichen mendengus menghina. Tang Zichen telah menghancurkan kehidupan saudara laki-laki Hobbs dan masih bertindak arogan dan tak kenal takut saat ini. Lang Tianya berkata, Tang Zichen, kamu melihat benda itu, kamu menggunakan hukuman mati tanpa pengadilan untuk menghapus darah kehidupan mereka bertiga, sekarang mereka tidak puas, kamu sendiri yang mengatakan apa yang harus dilakukan. Tang Zichen berkata, apa yang harus dilakukan? Jika saya diberi kesempatan lagi, saya masih akan melumpuhkan mereka bertiga. Wajah Lang Tianya memucat. Tang Zichen sebenarnya berani mengatakan bahwa dalam situasi ini, tidakkah dia tahu bahwa Hobbes berada di ranah kesatuan? Tampaknya Long Tianya perlu memberitahu Tang Zichen. Long Tianya segera berkata, Tang Zichen itu, izinkan saya memperkenalkan Anda pada Hobbs ini. Dia dulunya adalah siswa internasional di Star Ocean Academy, tetapi dia tidak pergi sampai dia melangkah ke alam persatuan, dan sekarang menjadi staf anggota akademi. Dengan kata lain, Hobbs ini pada saat ini adalah anggota kuat dari alam persatuan. Wanderlust berpikir bahwa Tang Zichen tidak tahu kekuatan Hobbs dan marah karena dia tidak tahu apa-apa. Namun, Tang Zichen tersenyum, Senior Long Tianya, Anda tidak perlu mengingatkan saya secara khusus, saya pasti dapat melihat bahwa dia ada di alam persatuan, dan saya juga tahu bahwa dia ada di alam persatuan, tahap awal, dan tingkat pertama. Long Tianya menatap Tang Zichen dengan tatapan kosong,
Karena kamu tahu dia ada di alam persatuan, mengapa kamu tidak segera menurunkan sikapmu dan memohon pengampunannya? Aku akan membantumu bermanuver lagi. Kamu membantu Holly memulihkan darah hidupnya, lalu siapkan beberapa meja, dan biarkan masalah ini berlalu. Hahaha, Don tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Wanderlust mengerutkan kening dan bertanya. Senior Wanderlust, terima kasih atas kebaikanmu tapi tidak terima kasih. Bab 750. Tang Zichen, aku berbicara untukmu, kamu. Alis Long Tianya berkerut, merasa bahwa Tang Zichen agak tidak menyadari dirinya sendiri. Kemarahan Hobbs berkata kepada Long Tianya, Long Senior, apalagi yang harus Anda katakan sekarang? Apakah Anda masih membelanya? Saya bertanya lagi, bisakah saya membalas dendam padanya? Saya menghormati Paviliun Bintang Surgawi sebelum saya datang untuk meminta nasihat. Jika saya tidak menghormati Paviliun Bintang Surgawi, saya akan pergi kepadanya secara pribadi, dan saya akan menyiksanya secara pribadi. Tapi sekarang Anda tahu, dia masih tidak memiliki sedikit rasa bersalah dan sangat sombong, itu bisa ditoleransi. Berkeliaran dengan mendengus, dia berkata, Hobbs, permintaan Anda sebelumnya, saya menyetujuinya, perhatikan proporsinya, jangan membuat keributan. Dan Tang Zichen, saya telah melakukan yang terbaik untuk menjadi baik hati, Anda dapat melihatnya dirimu sendiri. Terima kasih. Tang Zichen mengangguk, Wanderlust mengatakan cocok untuknya, tetapi Tang Zichen tidak harus, hanya berterima kasih atas kebaikannya. Hobbs menghunus pedangnya dan berkata, Tang Zichen, kamu menghancurkan akar kehidupan saudaraku. Hari ini aku menghancurkan akar hidupmu, jangan katakan aku menggertakmu, aku memberimu 3 menit untuk melarikan diri. Setelah 3 menit aku akan segera mengejarmu, kamu. Mulailah menghitung, 1, 2, 3. Tang Zichen tidak segera melarikan diri, tetapi berkata, jangan hitung. Apa? Kamu bahkan tidak ingin 3 menit waktu melarikan diri yang kuberikan padamu. Hobbes, jangan buang waktuku, lakukan saja, jika kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk melumpuhkan hidupku, aku akan melakukannya dengan sukarela. Persetan. Hobbes kesal karena dia telah memberi Tang Zichen kesempatan dan dia benar-benar menyebutnya buang-buang waktu, apa yang bisa lebih menyebalkan dari itu. Fiuh. Hobbes membunuh Tang Zichen dalam sekejap. Tang Zichen melihat pedang Hobbs dan memiliki penilaian yang jelas tentang kekuatannya, atau bahkan bisa dikatakan, kekuatannya lemah di mata Tang Zichen. Meskipun dia telah mencapai alam kesatuan, kekuatan bela diri yang dia tunjukkan kurang dari 12 item, satu-satunya poin yang layak dipuji adalah pedangnya penuh dengan aura pembunuh berdarah. Poin ini pasti ada hubungannya dengan duel panjangnya dengan binatang laut, selain itu tidak ada gunanya bagi Tang Zichen untuk memuji. Dengan kekuatan yang begitu buruk, Tang Zichen menghina. Ketika semua orang berpikir bahwa Tang Zichen juga akan disia-siakan sebagai kasing, hanya untuk melihat pedang Tang Zichen bahkan tidak dicabut, pedang itu diayunkan, dan dengan keras ketajaman yang tak terkalahkan langsung menyerang Hobbs meskipun Tang Zichen melakukannya. Bahkan tidak mencabut pedangnya, tetapi perasaan itu sama seperti pedang tajam yang tak tertandingi menusuk keluar. Ini adalah kekuatan pemahaman niat pedang ini ke tingkat yang lebih tinggi. Tanpa pedang di tangan itu sama apakah menarik atau tidak pedang. Wow! Hobbs yang belum cukup dekat terbang mundur dari Paviliun Bintang Surgawi dan jatuh lebih dulu ke lapangan Bintang Surgawi. Apa? Long Tianya menatap Tang Zichen dengan heran. Tang Zichen terbang keluar dari Paviliun Bintang Surgawi dalam sekejap mata dan berdiri di atas lapangan Bintang Surgawi, menatap Hobbs yang terhempas ke tanah. Hobbs bangkit dari tanah. Swoosh! Pada saat berikutnya, Tang Zichen mengarahkan pedangnya ke Hobbs dan tiba-tiba, Hobbs merasakan seluruh tubuhnya dingin. Tang Zichen jelas belum mencapai alam persatuan, tetapi itu menyebabkan dia merasa sedingin es. Lang Tianya dan yang lainnya juga sibuk terbang. Lang Tianya menatap punggung Tang Zichen dengan terkejut, dan tiba-tiba merasa bahwa punggung Tang Zichen tidak terduga. Kakak, teriak Holly. Hobbs berkata, Tang Zichen, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apapun, ini adalah Paviliun Bintang Surgawi. Tang Zichen meletakkan pedangnya dan mendengus, Hobbs, apakah menurutmu aku akan membunuhmu?
Salah, aku tidak akan membunuhmu karena lawanku terlalu rendah bagiku untuk tertarik membunuhmu. Aku menunjuk pedangku padamu, dan aku hanya ingin memberitahumu untuk keluar. Kurang dari. Hobbs menggertakkan giginya, merasa malu. Dia mengancam Tang Zichen untuk tidak melakukan apapun secara sembrono, tetapi dia tidak berharap Tang Zichen mengatakan bahwa lawannya terlalu rendah. Dia bahkan tidak tertarik untuk membunuhnya. Hobbs merasa bahwa dia dipukuli karena meningkatkan statusnya. Dia terlalu malu di mata Tang Zichen bahkan untuk tertarik membunuhnya. Tang Zichen, hitung kau keluar. Hobbs menggerutu, berputar dan terbang menjauh. Saudaraku, saudara laki-laki Hobbs, Holly, berteriak mengejarnya. Dia baru saja begitu vokal untuk membalas dendam dan tiba-tiba asapnya hilang. Tang Zichen melihat kembali kedua lainnya, Enzi dan Cacing Tanah, dan berkata, sekarang kamu tahu itu adalah hadiah terbesar bahwa aku tidak membunuh kalian hari itu. Enzi dan Cacing Tanah keduanya gemetar. Tang Zichen bahkan telah mendukung saudara laki-laki Holly. Mereka dan Tang Zichen, bukan saja mereka tidak berada di level yang sama, mereka tidak berada di level yang sama-sama sekali. Tang Zichen sangat kuat, membuang mereka sudah menjadi hadiah, jika tidak bunuh saja mereka. Gulungan. Enzi dan Cacing Tanah keduanya terbang dalam sekejap. Long Tianya memandang Tang Zichen seolah-olah dia tidak mengenalinya sedikit pun. Dalam waktu kurang dari sebulan, Tang Zichen benar-benar tumbuh begitu cepat sehingga sulit untuk dilihat dan kekuatan yang tidak dapat dipahami dan kehadiran mengesankan yang memandang rendah dunia membuatnya sedikit takut untuk menyebut dirinya senior di depan Tang Zichen. Tang Zichen sebenarnya mengalahkan pembangkit tenaga listrik Realm Unification awal, yang seperti mitos di hati para siswa internasional. Tidak jauh, dua pusat kekuatan Realm Unity tengah diam-diam memandang Tang Zichen. Itu adalah Yi Tianxing dan istrinya. Tianxing, saudara Tang milikmu ini benar-benar mendalam. Dia tampaknya belum melangkah ke alam persatuan, tetapi dia bahkan rentan terhadap hobes dari alam persatuan. Kata istri Yi Tianxing, Yang Huan. Yi Tianxing mengangguk, ya, saya terkejut melihatnya hari ini, hanya waktu yang singkat sejak saya melihatnya, namun dia sangat berubah. Apakah Anda ingat ketika saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa Tang Zichen tahu teknik kekuatan mengisap? Waktu itu, saya merasa bahwa masa depan Brother Tang tidak dapat diprediksi, jadi saya berhubungan baik dengannya lebih awal, tetapi sekarang tampaknya benar-benar ada tren. Kalau begitu mari kita undang dia untuk makan malam-malam ini. Seperti yang kupikirkan. Di Heavenly Star Plaza, Wanderlust terbang di depan Tang Zichen. Saudara Tang, kamu benar-benar mengejutkanku. Senior Long terlalu dipuji, aku akan kembali dulu jika semuanya baik-baik saja. Tang Zichen tampak seperti pergi. Long Tianya ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak melihat Tang Zichen terbang. Lang Tianya tidak tahu harus berpikir apa di dalam. Apa yang kamu pikirkan? Yi Tianxing terbang ke sisi Wanderlust dan bertanya sambil tersenyum. Yi Tianxing, kamu melihat apa yang dilakukan Tang Zichen barusan, kan? Benar. Apa sebenarnya asal-usul Tang Zichen, sebuah distrik di puncak kesempurnaan besar bawaan? Dia mengalahkan hobes pada tahap awal alam persatuan dengan begitu mudah, entah dia memiliki bakat yang menakjubkan atau dia memiliki cara yang menakjubkan. Yi Tianxing berkata, Tang Zichen memiliki keduanya, tidakkah kamu lihat? Baru saja ketika Tang Zichen bergerak, momentum itu, jelas bahwa pemahamannya tentang niat pedang mencapai titik di mana dia tidak memiliki pedang di tangannya, dan meskipun aku tidak melihatnya melakukan seni bela diri, aku yakin seni bela dirinya setidaknya memiliki kekuatan kelas 13. Bersambung.